Pasar industri dan perilaku pembelian industri. Pengertian industri dan pasar industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang dijual dan disewakan atau dipasok ke perusahaan lain. Perusahaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembeli pasar industri untuk menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang harus dibeli dan untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan memilih dari berbagai alternatif merek dan pemasok. Pasar industri, seperti yang kita ketahui, ruang lingkup pemasaran tidak hanya tentang produk dan penjualannya, maka kita perlu melakukan pembahasan tentang bagian-bagian yang disentuh dalam marketing itu sendiri, terutama tentang informasi dan permintaan pasar. Untuk memahami permintaan pasar, kita selayaknya mengerti mengenai karakteristik yang mempengaruhi perilaku calon pembeli. Proses pengambilan keputusan dari calon konsumen, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, tipe perilaku pembelian konsumen terhadap suatu produk pasar, serta perilaku konsumen luar negeri. Untuk pasar industri, kita perlu mengetahui perilaku pembeli pasar industri yang meliputi situasi pembelian utama, peserta pembelian, hal-hal yang mempengaruhi pasar industri, proses pembelian di pasar industri. Gambar pasar industri logistik di Indonesia dan pasar industri manufaktur di Indonesia. Gambar pasar industri dan perilaku pembeli. Karakteristik pasar industri. 1. Struktur dan permintaan pasar. Pasar industri memiliki lebih sedikit pembeli tetapi lebih besar nilainya. Pelanggan pasar industri lebih terkonsentrasi secara geografis. Permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Sifat unit pembelian. Pembelian di pasar industri melibatkan lebih banyak pembeli. Pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Berbagai tipe keputusan dan pengambilan keputusan. Pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Proses pembelian industri lebih formal. Selanjutnya adalah perilaku pembeli di pasar industri. Yang pertama, berbagai situasi pembelian utama. A. Pembelian ulang sepenuhnya. Merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli secara rutin memesan ulang sesuatu tanpa ada modifikasi. B. Pembelian ulang dengan modifikasi. Situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli ingin memodifikasi spesifikasi, harga, persyaratan, dan memasok produk. C. Tugas baru. Situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. D. Pembelian sistem. Pembelian penyelesaian masalah secara berpaket dari satu penjual. Yang kedua, peserta proses pembelian di pasar industri. Unit pengambilan keputusan organisasi pembelian disebut pusat pembelian, yaitu semua individu dan unit yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di pasar industri. Yang pertama ada pemakai, adalah anggota organisasi yang menggunakan produk atau jasa. Pemakai sering sebagai pencetus usulan pembelian dan membantu mendefinisikan spesifikasi produk. Yang kedua, pemberi pengaruh, adalah orang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka sering membantu mendefinisikan spesifikasi dan juga menyelesaikan informasi untuk mengevaluasi sejumlah alternatif. Selanjutnya, pengambil keputusan. Orang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang memiliki kekuatan formal dan informasi untuk memilih atau menyetujui pemasok yang harus dipilih. Yang ketiga, pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Ada perkembangan ekonomi, kondisi penawaran, perubahan teknologi, perkembangan peraturan dan kondisi politik, perkembangan persaingan dan budaya, serta adat istiadat. Yang kedua, faktor
faktor organisasi. Yang pertama tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem. Yang ketiga, faktor-faktor antar pribadi. Ada otoritas, status, empati, kemampuan mempengaruhi orang. Yang keempat, faktor-faktor individu. Terdapat umur, pendidikan, posisi jabatan, kepribadian, serta sikap terhadap risiko. Yang keempat, proses pembelian di pasar industri. Yang pertama ada pengenalan masalah. Tahap pertama dalam proses pembelian di pasar industri, ketika seseorang di perusahaan tertentu mengenali adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipecahkan dengan memperoleh barang atau jasa tertentu. Yang kedua, menjabarkan kebutuhan secara umum. Tahap dalam proses pembelian di pasar industri, ketika perusahaan tersebut menjabarkan secara umum karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi produk. Tahapan ketika organisasi pembeli memutuskan dan menspesifikasikan karakteristik produk yang secara teknis terbaik atas barang yang dibutuhkan. Keempat, analisis nilai. Adalah pendekatan pengurangan biaya, di mana semua komponen dipelajari serta sama guna menentukan apakah dapat dirancang ulang, distandarisasikan, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih baik. Yang kelima, mencari pemasok. Tahapan ketika pembeli berusaha mendapatkan pemasok terbaik. Keenam, pengumpulan proposal. Tahapan ketika pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Yang ketujuh, pemilihan pemasok. Tahapan ketika pembeli mengulas produk dan memilih satu atau beberapa pemasok. Selanjutnya, spesifikasi pesanan rutin. Tahapan ketika pembeli menulis pesanan akhir kepada pemasok terpilih, membuat daftar spesifikasi, kuantitas yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengembalian barang, dan garansi. 9. Penilaian kinerja. Tahapan ketika pembeli memeringkat kepuasannya terhadap pemasok, sambil mengambil keputusan apakah akan melanjutkan, memodifikasi, atau memutuskan perjanjian hubungan tersebut. Selanjutnya, pembelian industri. Pusat pembelian bukanlah unit untuk teridentifikasi secara tetap dan formal dalam organisasi pembeli. Pusat pembelian merupakan seperangkat peran pembelian yang dipikul oleh beberapa orang berbeda untuk pembelian yang berbeda-beda. Dalam organisasi, ukuran dan pusat pembelian akan bervariasi untuk produk yang berbeda dan untuk situasi pembelian yang berbeda. Untuk beberapa pembelian rutin, satu orang, katakanlah petugas pembelian, menjalankan seluruh peran pusat pembelian dan berfungsi sebagai satu-satunya orang yang terlibat dalam keputusan pembelian. Untuk pembelian yang lebih kompleks, pusat pembelian mungkin saja terdiri dari 20 atau 340 orang dari berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi. Menurut sebuah survei, rata-rata jumlah orang yang terlibat dalam pusat pembelian berkisar antara 3 orang, yaitu untuk jasa dan barang yang digunakan dalam operasi sehari-hari, hingga 5 orang digunakan untuk pembelian dengan nilai yang besar, seperti pembelian mesin dan pekerjaan konstruksi. Survei lain mendeteksi adanya kecenderungan pembelian dilakukan oleh satu tim sampai 87% eksekutif pembelian pada sejumlah perusahaan dalam Fortune 1000 ingin melibatkan tim yang terdiri dari orang dari berbagai fungsi untuk membuat keputusan pembelian pada tahun 2000. Selanjutnya, pemasar pada pasar industri yang bekerja di pasar global menghadapi pengaruh pusat pembelian yang makin lama makin kuat. Sebuah studi yang membandingkan proses pengambilan keputusan pembelian di Amerika Serikat, Swedia, Prancis, dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pembeli dari Afrika Serikat lebih senang bekerja sendirian dibandingkan dengan pembeli dari negara lain. Swedia mengandalkan kerja tim, sementara Amerika terendah, meskipun perusahaan Swedia dan Amerika Serikat memiliki ciri demografis yang serupa. Dalam membuat keputusan pembelian dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan Swedia paling bergantung pada staf teknis, baik staf teknisnya sendiri maupun teknis pemasok.
Konsep pusat pembelian memperlihatkan adanya tantangan pemasaran yang besar. Pemasar di pasar industri harus mencari informasi siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengaruh relatif tiap-tiap peserta, dan kriteria evaluasi apa yang dipakai oleh tiap-tiap peserta. Misalnya Allegiance Healthcare Corporation, perusahaan besar di bidang jasa dan produk kesehatan, menjual pakaian bedah sekali pakai, langsung buang ke sejumlah rumah sakit. Perusahaan itu mengidentifikasi bahwa petugas rumah sakit yang terlibat dalam keputusan pembelian adalah wakil direktur pembelian, administrator ruang operasi, dan dokter ahli bedah. Tiap-tiap peserta memainkan peranan yang berbeda. Wakil direktur pembelian menganalisis apakah rumah sakit harus membeli baju sekali pakai, kemudian administrator ruang operasi akan membandingkan produk dan harga produk yang ada dan memilihnya. Administrator memperhatikan daya serap produk, kualitas antiseptik, desain dan harganya, biasanya membeli merek yang memenuhi persyaratan, harga yang paling murah. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa peserta yang jelas yang terlibat secara formal dalam keputusan pembelian. Misalnya keputusan pembelian pesawat jet untuk perusahaan mungkin melibatkan CEO perusahaan tersebut, pilot kepala petugas pembelian, beberapa staf bidang hukum, manajemen puncak, dan mereka yang secara resmi ditunjuk untuk mengambil keputusan tersebut. Mungkin juga pusat pembelian melibatkan peserta yang kurang jelas, peserta informal yang diantaranya benar-benar membuat atau amat mempengaruhi keputusan pembelian, seperti ditunjukkan dalam contoh Gulfstream di atas. Kemudian, keputusan mengenai pesawat jet untuk perusahaan yang akan dibeli mungkin sebenarnya dibuat oleh anggota dewan direksi yang mempunyai minat di bidang penerbangan dan yang banyak mengetahui seluk-beluk pesawat terbang. Anggota dewan itu mungkin ada di belakang layar untuk mengubah keputusan. Banyak keputusan pembelian di pasar industri merupakan hasil dari interaksi kompleks para peserta di pusat pembelian yang komposisinya selalu berubah. Selanjutnya, segmentasi pasar industri. Segmentasi pasar industri adalah skema untuk mengkategorikan pelanggan industri dan bisnis untuk memandu pengambilan keputusan strategis dan taktis. Instansi pemerintah dan asosiasi industri menggunakan skema segmentasi standar untuk survei statistik. Kebanyakan bisnis membuat skema segmentasinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Segmentasi pasar industri penting dalam penjualan dan pemasaran. Pembelian di segmen industri dapat disegmentasi secara geografik menurut manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status loyalitas. Tetapi pasar industri menggunakan variabel tambahan seperti segmentasi geografik, mencakup industri, ukuran perusahaan, karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Tahapan penentuan segmentasi industri pada umumnya, pertama memilih dan menentukan industri yang dilayani. Dalam industri terpilih, para pemasar bisa mensegmentasi berdasarkan ukuran pelanggan dan lokasi geografik. Lebih lanjut, segmentasi dapat difokuskan berdasarkan pendekatan atau kriteria pembelian. Tujuan dari setiap skema segmentasi pasar industri adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang paling signifikan antara pelanggan saat ini dan pelanggan potensial yang akan mempengaruhi keputusan pembelian atau perilaku pembelian mereka, sambil menjaga segmen sesederhana mungkin. Ini akan memungkinkan pemasar industri untuk membedakan harga, program, atau solusi mereka untuk keunggulan kompetitif maksimum. Meskipun serupa dengan segmentasi pasar konsumen, segmentasi pasar industri berbeda dan lebih menantang karena kompleksitas yang lebih besar dalam proses pembelian, kriteria pembelian, dan kompleksitas produk dan layanan industri itu sendiri. Komplikasi tambahan lebih lanjut termasuk peran pembiayaan, kontrak, dan produk atau layanan lengkap. Sebagai misal,
Sebuah perusahaan ban mobil Pirelli yang bermutu dan mahal harus memutuskan industri mobil mana yang akan dilayani. Pabrik mobil Toyota, Honda, atau BMW dan Mercedes dan Mustang, pembuat mobil mewah dan bermutu tinggi, menginginkan ban dengan mutu tinggi ketimbang jenis mobil penumpang. Setelah jenis perusahaan ditentukan, pemasar ban Pirelli akan mensegmentasi industri menjadi 10 industri, meliputi industri BMW, Mercedes-Benz, Mustang, Audi, dan beberapa mobil mewah. Kemudian, wiraniaga dan agen akan menangani pelanggan yang lebih kecil di tingkat regional dan lokal dalam setiap segmen. Kesimpulannya adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain yang ada. Proses pembelian di pasar industri yaitu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembeli pasar industri untuk menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang harus dibeli dan untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan memilih dari berbagai alternatif merek, dan pemasok. Pasar industri menampung jutaan pekerja dengan ribuan pekerjaan yang berbeda-beda. Perusahaan yang memproduksi barang untuk pasar ini tidak menjadi tumpuan kritik dalam penjualan atau promosinya. Mereka tidak dituduh menawarkan merek rangkap atau member komisi yang berlebihan pada para pelanggan. Pasar seperti ini biasanya tidak menjadi sasaran keluh kesah umum karena kiprahnya hampir tidak dikenal oleh masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka. Dan sekian, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.